Kalau menurut saya, kita balik lagi terhadap apa yang kita kerjakan. Buat saya yang paling sedih itu adalah si Lenny. Ya, si Lenny. Karena Lenny ini tidak punya tempat tinggal dan dia pun juga nemplok sana sini di rumah temennya. Kadang kalau rumah teman-temannya udah pada dikunci, dia jadi tidur di jalanan. Kasian banget guys. Pokoknya yang paling menyedihkan ya si Lenny sih selama ini yang aku tahu. Dia mah sering jajak, cuman gak pernah mau. Katanya malu kalau masuk kamera. Amin, alhamdulillah, mudah-mudahan ya, amin, rezeki lancar terus. Amin, mudah-mudahan terus banyak yang menyumbang. Untuk Yani Mulyani, ya mungkin ini kita pernah berhubungan kayaknya ya. Waktu itu kita sempat telepon-teleponan. Kalau nggak salah ini yang tinggalnya di Sentul dah, kalau nggak salah. Ya sebenarnya kalau masalah terlintas untuk menjadi anak angkat, mungkin nggak bisa semudah itu ya, karena mungkin kita nggak bisa langsung main ambil begitu aja, karena mungkin nanti akan ada prosedur-prosedur lain. Karena kalau kita ngurus anak kecil yang kita asuh, itu kita harus ke pemerintahan juga mendaftarkan anak tersebut. Nah soalnya kan kesian kalau kita yang asuh, dia nanti kan butuh sekolah, nanti perlu ada akte, ada kakak. Nah mereka itu harus masuk semua, jadi nggak bisa sembarangan begitu aja. Nah dan prosesnya panjang banget. Semoga lancar, oke? Mudah-mudahan ya, doain aja, amin ya rabbal alamin. Oke, kalau menurut saya, kita balik lagi terhadap apa yang kita kerjakan. Kalau ditanya dibilang ria atau mau sombong, tidak sih. Sebenarnya konsennya adalah bagaimana kita mencontohkan lah terhadap orang lain supaya mereka tergugah hatinya. Karena banyak orang yang menilai ketika melihat orang-orang di jalan, ya banyak plus minus. Bahkan sampai mereka pikirannya adalah, wah ini cuman pura-pura, ya kan? Wah ini cuman ini doang, berkedok. Enggak. Tapi dengan adanya konten ini, kita langsung terjun, kita langsung ketemu dengan orangnya, dan kita tanya kenapa mereka mengamen, kenapa mereka mengais sampah, ya kan? Karena mereka punya tujuan. Pertama, profesi menjadi hobi atau menjadi YouTuber. Kalau buat saya sebenarnya hobi juga termasuk YouTuber juga. Nah, itu paling penting guys. Ya, karena kalau kita bikin konten terus, tapi kalau kita nggak jadikan hobi, itu nanti ujung-ujungnya males. Nah jadi jadikanlah ini suatu konten menjadi hobi kalian. Apalagi kalau kalian teman-teman pinter editing, terus ketika udah hasil jadi editing terus dipublikasikan, terus kita tonton deh sebulan yang lalu atau setahun yang lalu, kita tonton hasil dari video kita, pasti seneng. Itu pertama. Terus kedua, untuk terkait berkembang pesat dan jam tayang, itu adalah
teman-teman harus ngupload setiap hari kalau bisa. Ya minimal jam sama itu harus konsisten. Kalau untuk masalah jam tayang, teman-teman juga harus dipikirin juga, jangan cuma ngupload doang. Bagaimana caranya? Teman-teman masuk ke dalam grup-grup Facebook YouTuber. Kalian bolehlah spam di sana, share link kalian di situ. Biar banyak yang nonton juga. Terus malamnya kalian juga ngeplay sendiri ya kan, dengan akun yang lain supaya jam bertambahnya nambah terus. Soalnya di teman kita ada yang kayak gitu. Tantangan dan rintangan dari seorang YouTuber. Ya buat kita tantangan dan rintangan buat kita semua pasti ada bang ya. Jadi tinggal kita gimana menyikapinya. Kadang buat kita baik belum tentu buat orang lain baik. Tapi kadang buat kita buruk, buat kita nggak baik, tapi buat orang lain jadi baik. Jadi selalu berpikir positif aja, lurus-lurus aja bang. Apa yang kita fokusin, semangat aja terus buat konten. Jadi mungkin awal mulainya kenapa saya bisa jadi konten inspiratif. Pertama, saya itu buat konten asal ya dalam konten YouTube saya. Karena pertama emang targetnya adalah bagaimana cara kita dimonetize dan juga bagaimana caranya ngejar jam tayang. Itu pertama. Terus kita apa aja kita upload. Nah, waktu itu kita nggak sengaja kita bikin upload video tentang bagaimana kita mau menunjukkan ke orang lain ketika kita mengorder pesan makanan melalui GoFood itu ya. Terus tiba-tiba makanannya nggak diambil dan tiba-tiba kita cancel. Aku waktu itu pernah bikin itu, akhirnya kesini-sini banyak netizen yang yang bikin saya sakit gimana ya, dia komennya parah banget, pokoknya parah banget sampai banyak banget, bahkan sampai saya masuk di stasiun TV juga, di berita-berita nama saya masuk di sana. Dan padahal tujuan saya baik, tujuan saya adalah bagaimana caranya kita kalau kita cancel orang-orang itu gimana rasanya mereka. Nah ini saya buat seperti itu malah dibalikan sama netizen, kesana saya bikin mereka buruk. Nah dari situlah saya mulai ketakutan, ya cobalah saya akan merubah konsep. Banyak yang usul, ayolah coba, termasuk istri, ayolah coba bikin konten yang baik, jangan sampai merugikan orang lain. Belilah konten yang bisa menginspirasi orang-orang, biar mereka melihat dan bisa mengikuti caranya. Nah disitulah saya mulai nih, udah mulai memperbaiki channel dan kesana-sana karena ada temennya ya. Jadi akhirnya kita mulai fokus ke sana. Mungkin itu informasinya. Jadi sebagaimana janji saya yang saya sampaikan di komunitas YouTube channel saya, bahwasannya Q&A yang sudah diberikan dan kita jawab semua, akan kita pilih salah satu pemenangnya agar mendapatkan hadiah dari saya ya. Kenapa saya nggak sebutkan di sana, biar teman-teman penasaran nih, biar bisa nonton videonya. Oke, kalian yang menang yang sudah kita acak di sini, pemenangnya adalah AP Motovlog ya, yang dia nanya terkait masalah bikin video itu ria apa sombong sih. Nah, selamat buat AP Motovlog. Kalian menang mendapatkan pulsa 100.000 ya. Nanti ditunggu aja, nanti kita akan hubungi kamu di hari berikutnya. Oke? Jadi terima kasih yang udah nonton video ini. Jangan terus lelah buat semangat untuk berbagi, karena itu menjadi suatu kebaikan buat kita nanti kesananya. Oke, berpikir positif aja, berselasi. 3 Mandre.